Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 2215061019 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama hingga pertemuan akhir dari mata kuliah logika. Pada mata kuliah logika itu pertama membahas pengantar logika, yang kedua membahas logika proporsional dan tabel kebenaran, yang ketiga membahas proporsi majemuk, lalu yang keempat membahas tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Lalu yang kelima membahas penyederhanaan dan strategi pembalikan. Lalu yang terakhir yaitu membahas tabel semantik. Oke, pertama langsung saja pada materi bagian pertama yaitu pengantar logika. Dengan kita kenalan dulu apa itu logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Yang dimana menalar itu artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Jadi pernyataan-pernyataan yang kita kumpulkan itu akan kita tarik kesimpulan. Nah, itu menggunakan logika. Nah, di sini ada argumen. Lalu argumen di sini adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan. Pernyataan penarikan kesimpulan atau interferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri dari atas dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama itu sebelum kata jadi yang biasa disebut dengan hipotesa atau premis, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Di sini saya memberikan contoh yaitu yang pertama, jika saya puasa maka saya mendapatkan pahala. Nah, ini termasuk premis karena eh, termasuk argumen. Lalu premis kedua adalah saya puasa. Nah, jika premis satu dan premis dua ini digabungkan, maka kita dapat menarik kesimpulan. Jadi saya mendapatkan pahala. Nah, jadi saya mendapatkan pahala di sini disebut dengan konklusi. Lalu langsung ke materi kedua yaitu logika proporsional dan tabel kebenaran. Sebenarnya apa itu proposisi? Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Seperti contohnya, Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung. Ini disebut proposisi dengan nilai benar, karena Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung. Ini bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu yang kedua adalah 4 adalah bilangan prima, yang dimana 4 bukan bilangan prima. Jadi proposisinya bernilai salah. Lalu di manakah letak Provinsi Lampung? Ini bukan proposisi. Kenapa? Karena letak Provinsi Lampung tidak menyatakan kebenaran. Kebenarannya itu apakah benar atau salah. Tidak bisa dinyatakan dengan kebenaran argumen ini. Lalu yang keempat yaitu X min 5 sama dengan 12. Ini juga bukan proposisi. Kenapa? Karena eh, nilai kebenaran dari persamaan ini belum bisa ditentukan karena adanya nilai X. Jadi kita perlu mencari nilai X-nya. Maka ini tidak bisa disebut dengan proposisi. Lalu, suatu proposisi itu tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang artinya sama. Contohnya, Banu tidak lapar atau Banu tidak kenyang. Lalu, ada logika proporsional. Logika proporsional di sini adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation. Dari proposisi tersebut adalah disebut dengan logika proporsional. Nah, dalam logika ini tidak diisyaratkan adanya kolerasi arti di antara kedua kalimat penyusunannya. Lalu yang kedua itu penekanannya lebih ditujukan pada bentuk atau susunan kalimat atau sintaks, bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari atau bisa disebut dengan semantik. Lalu yaitu bagian pemberian nilai. Nah, pemberian nilai di sini bisa bisa kita tuliskan. Misalnya kita bisa sama saja seperti kita menuliskan sebuah variabel jadi dalam sebuah program. Nah, di sini kan huruf A, B, C dan seterusnya digunakan untuk menggantikan proposisi dan ya, disebut variabel variabel proporsional. Sama seperti kayak variabel X, variabel Y dan variabel Z. Itu juga bisa tetap tetap bisa digunakan untuk variabel proposisi.
Lalu hanya menggunakan nilai benar atau true dan salah atau false. True on false di sini disebut konstanta proporsional. Seperti contohnya yaitu jika nilai A sama dengan true dan B sama dengan false, maka A atau B menghasilkan nilai true. Di sini nanti A atau B ini kenapa menghasilkan nilai true nanti dibahas pada bagian tabel kebenaran. Lalu tabel kebenaran. Apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran itu suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenarannya sebagai hasil kombinasi dari porsi dan proporsi. Nah, di sini ada perangkai-perangkai proposisinya. Jadi proposisi itu terdapat ada misalnya satu atau dua. Nah, biasa disebut dengan proposisi majemuk. Nah, ini maka kita menggunakan simbol-simbol yang di bawahnya. Yaitu simbol yang pertama itu simbol negasi, itu mengartikan sebagai ingkaran dari proposisinya. Jadi misalnya ingkaran dari true maka false, ingkaran dari false maka true. Lalu yang kedua itu adalah konjungsi atau and. Ini and ini harus keduanya bernilai benar. Lalu yang ketiga adalah disjungsi atau or. Lalu yang keempat adalah implikasi, simbolnya dengan panah. Lalu yang kelima adalah biimplikasi, simbolnya panah dengan dua arah. Lalu yang keenam itu adalah eksklusif or yang disimbolkan dengan lambang lingkaran dengan tanda tambah di bagian dalamnya. Lalu yang ketujuh adalah not end atau not end. Itu biasa disimbolkan dengan garis. Lalu yang kedelapan itu adalah not or. Ini disimbolkan dengan garis panah ke arah ke bawah. Lalu pada materi ketiga yaitu proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk di sini ini adalah perbandingan dari proposisi dua atau lebih proposisi. Itu. Nah, proposisi di sini terdapat empat atau lebih. Di sini saya akan membahas empatnya saja. Yang pertama itu adalah konjungsi, itu tandanya itu huruf huruf V terbalik atau dibaca dan. Nah, contohnya seperti P dan Q dibacanya P dan Q, maka harus terpenuhi keduanya. Maksudnya itu seperti misalnya P bernilai true dan Q-nya bernilai true, maka akan menghasilkan true gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah satunya beda gitu, misalkan P bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka akan menghasilkan false. Begitu juga misalkan P bernilai false dan Q bernilai false, maka akan menghasilkan false. Nah, lalu yang kedua itu adalah disjungsi. Disjungsi itu dilambangkan seperti huruf V atau dibacanya atau. Nah, seperti contohnya itu P atau Q. Nah, boleh terpenuhi salah satu. Maksudnya itu salah satu dari proposisi itu boleh berbeda gitu. Jadi misalkan P-nya bernilai true, Q-nya bernilai false, maka tetap menghasilkan true. Nah, disjungsi ini akan menghasilkan false jika keduanya memiliki nilai false. Jadi misalnya P bernilai false, Q-nya bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Lalu yang ketiga yaitu negasi. Dilambangkan huruf ini lalu dibaca tidak atau bukan. Nah, ini merupakan ingkaran dari suatu suatu konstanta gitu. Misalkan konstantanya negasi P, negasi P yang dimana P-nya itu true, maka menghasilkan false. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu yang keempat yaitu disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif di sini dituliskan dengan P atau Q, tapi bukan keduanya. Nah, notasinya itu seperti itu. Lalu contohnya di sini P itu kita masukkan ke dalam variabel itu hari ini cerah. Lalu Q, Anda pergi ke sekolah. Nah, bentuk konjungsinya bisa disebut P konjungsi Q, maka bisa kita tuliskan hari ini cerah dan Anda pergi ke sekolah. Nah, negasinya di sini negasi P yaitu ingkaran dari P-nya yaitu hari ini tidak cerah. Lalu negasi Q itu Nanda tidak pergi ke sekolah. Jadi ingkaran dari proposisinya. Lalu disjungsi di sini itu P atau Q, maka hari ini cerah atau Nanda pergi ke sekolah. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenaran negasi di sini P. Jika nilai P-nya true, maka negasinya adalah false. Nah, jika P-nya bernilai false, maka negasinya true. Bisa dilihat pada contoh di sini.
adalah hari ini hujan, maka ingkaran dari hari ini hujan adalah hari ini tidak hujan. Lalu konjungsi. Konjungsi adalah dan. Nah, bisa dilihat di sini, jika nilai P-nya true dan Q-nya true, maka menghasilkan true. Jika P bernilai true, Q bernilai false, begitu juga dengan sebaliknya, maka akan menghasilkan false. Lalu jika P dan Q-nya keduanya bernilai false, maka hasilnya bernilai false. Lalu tabel kebenaran ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah atau. Bisa dilihat sini, jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai true, maka hasilnya tetap true. Jika P-nya bernilai true, Q-nya bernilai false, hasilnya tetap true. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, disjungsi ini akan bernilai false jika keduanya false. Jika nilai P-nya false, Q-nya false, maka menghasilkan false. Lalu executive OR atau XOR. Nah, executive OR ini akan bernilai true apabila keduanya itu uh, konstantanya sama. Misalkan P-nya true, Q-nya true, maka menghasilkan false. Lalu uh, lalu true, Q-nya false, maka menghasilkan true. P-nya false, Q-nya true, maka menghasilkan true. Jika uh, nilai konstanta dari kedua konstanta itu sama, maka hasilkan false. Itu definisi dari XOR. Lalu implikasi. Implikasi disebut juga posisi bersyarat. Bentuk proposisinya ialah jika P maka Q. Dinotasikan biasanya dengan P tanda panah Q. P di sini disebut dengan hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Nah, Q disebut dengan konklusi atau consequence, atau biasanya disebutnya kesimpulan. Nah, bisa kita lihat di sini contoh implikasi yaitu jika besok cerah, maka kami akan pergi ke pantai. Jika banyak minum air putih, maka tubuh akan sehat. Di sini bisa kita lihat polanya, yaitu pertama kita menuliskan jika, itu yaitu ya, setelah jika itu ada premis atau hipotesis. Nah, setelah premis itu ada tanda maka. Lalu setelah maka itu ada konsekuen atau kesimpulannya. Nah, bisa kita lihat di sini tabel kebenarannya itu jika P-nya bernilai true, Q-nya bernilai true, maka hasilnya bernilai true. Lalu P bernilai true, Q-nya bernilai false, maka menghasilkan false. Lalu jika sebaliknya itu akan menghasilkan true. Nah, jika P-nya true, jika P-nya false, Q-nya false, maka menghasilkan true. Di sini saya ada salah satu contoh soal. Dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto jitu untuk menarik pembeli. Dagang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah. Sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menuliskan variabel agar lebih mudah. Nah, di sini P ini kita misalkan sebagai barang itu bagus, lalu Q barang itu murah. Nah, moto pedagang pertama kan jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Maka kita dapat notasikan dalam logika itu P maka negasi Q. Lalu moto pedagang kedua itu jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus. Maka kita dapat notasikan sebagai Q maka negasi P. Nah, dapat kita lihat di sini pada tabel kebenaran jika P-nya dan Q kita tuliskan seperti ini. Lalu negasinya, negasi P dan negasi Q. Nah, pada premis pertama itu jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah atau P maka negasi Q ini false dan seterusnya true true. Lalu Q maka negasi P sama juga false lalu seterusnya true true. Maka ini bisa dikatakan ekuivalen. Maka dapat kita simpulkan P maka negasi Q itu ekuivalen Q maka negasi P. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa kedua moto tersebut menyatakan hal yang sama. Oke. Lalu gimana cara mengekspresikan implikasi? Nah, Pak.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika ada implikasi itu polanya jika P maka Q. Nah, lalu pola kedua itu jika P atau Q. P mengakibatkan Q. Nah, Q jika P, P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q, Q syarat cukup perlu bagi P, Q bila mana P, Q mengikuti dari P. Itu merupakan cara-cara mengekspresikan implikasi. Lalu ada biimplikasi. Biimplikasi atau ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau senilai. Contohnya di sini, misalkan variabel atau proposisi A, Badu hidup bahagia. Nah, Badu hidup bahagia ini bernilai true. Lalu B, Badu kaya raya bernilai true juga. Maka kita dapat tarik kesimpulan A biimplikasi B itu Badu hidup bahagia jika dan hanya jika ia kaya raya. Maka ini juga true. Maka tanda biimplikasi ini dibaca dengan kalimat biasa itu jika dan hanya jika. Bisa kita lihat di sini pada tabel kebenaran itu jika P dan Q bernilai true, itu menghasilkan true. Begitu juga dengan P dan Q bernilai false, maka tetap menghasilkan true. Biimplikasi ini menghasilkan false jika salah satunya atau kedua ini memiliki perbedaan konstantanya. Misalkan P dan Q itu memiliki nilai true dan false, maka menghasilkan false. Begitu juga dengan sebaliknya. Di sini P dan Q ini bisa kita jabarkan atau bisa ekuivalen dengan kombinasi dari persamaannya. Bisa kita lihat di sini P jika dan hanya jika Q ini ekuivalen dengan P maka Q dan P maka Q itu didankan dengan Q maka P. Bisa kita lihat di sini pada tabel kebenarannya. Ini terdapat kecocokan pada P jika dan hanya Q ini juga true. Nah, di sini juga true pada persamaan di bagian kanan. Ini juga false, di sini juga false, di sini false, di sini juga false, di sini juga true, di sini juga true. Dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika Q dapat dibaca atau kita baca jika P maka Q dan jika Q maka P. Di sini biimplikasi. Nah, pada biimplikasi di sini terdapat hukum-hukum ekuivalensi yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan logika. Nah, yang pada pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif jika P dan Q itu sama dengan Q dan P. Begitu juga P atau Q itu sama dengan Q atau P. Lalu ada yang kedua yaitu hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini sama seperti hukum asosiatif matematika yaitu jika ada dalam kurungnya P dan Q lalu dan R, maka kita bisa menuliskan P dan Q dan R. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu yang ketiga yaitu hukum distributif. Hukum distributif di sini adalah hukum yang menyebarkan masing-masing variabel. Jadi misalnya kita lihat di sini P dan Q atau R. Ini kita bisa jabarkan menjadi P dan Q atau P dan R. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu ada yang keempat adalah hukum identitas. Hukum identitas di sini di mana salah satu proposisi itu di dibandingkan dengan konstantanya, yaitu P misalkan P dan true maka menghasilkan P atau false maka menghasilkan P. Lalu hukum kelima yaitu bounded law. Bounded law di sini adalah hukum yang kita harus yang menghasilkan sama gitu. Maka jika P dan F maka menghasilkan F, P atau T maka menghasilkan T. Nah, lalu hukum keenam adalah hukum negasi. Jika P dan negasi P maka menghasilkan false. Jika P atau negasi P maka menghasilkan true. Lalu yang ketujuh yaitu hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda adalah uh, proposisi yang dinegasikan lalu dinegasikan lagi, maka kembali menjadi proposisi tersebut. Bisa kita lihat di sini negasi dari negasi P adalah P. Lalu yang delapan adalah hukum idempoten. Hukum idempoten di sini adalah hukum yaitu
hukum yang membandingkan satu satu proposisi. Jadi jika P dan P maka menghasilkan P, P atau P maka menghasilkan P. Lalu yang kesembilan adalah hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan di sini adalah hukum yang sering dipakai untuk menyederhanakan gitu loh. Jadi misalkan negasi P dan Q, maka bisa kita jabarkan menjadi negasi P atau negasi Q. Lalu negasi atau bisa dengan sebaliknya, negasi P atau Q bisa kita jabarkan menjadi negasi P dan negasi Q. Lalu ada hukum absorb. Hukum absorb di sini yaitu P atau P dan Q ini sama saja menjadi P. Begitu pula dengan sebaliknya. Lalu yang 11 yaitu hukum negasi true dan false. Hukum negasi true dan false ini sama dengan hukum negasi biasa tadi. Misalkan negasi dari true maka false. Jika negasi false maka true. Lalu yang ke-12 adalah hukum implikasi. Nah, hukum implikasi di sini adalah jika P maka P jika Q maka negasi P atau Q. Ini ekuivalen. Lalu yang ke-13 adalah hukum kontrapositif. Nah, P maka Q maka ekuivalen dengan negasi P, Q maka negasi P. Lalu yang hukum yang terakhir yaitu biimplikasi law atau hukum biimplikasi. Hukum biimplikasi ini yaitu P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Oke, itu hukum ekuivalensi. Lalu di sini ada argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai ini, sebagai P1, P2 dan seterusnya hingga Pn. Lalu di Q di sini merupakan kesimpulannya. Jadi kita menuliskan argumen seperti ini. Nah, contohnya argumen yang sudah sahih atau sudah mutlak itu ada 7. Yang pertama adalah modus ponens, yang dimana premis pertamanya P maka Q, yang premis keduanya P, maka kita bisa tarik kesimpulan yaitu Q. Lalu yang kedua adalah modus tollens, yang dimana premis pertamanya P maka Q, lalu premis keduanya negasi Q, maka kita bisa tarik kesimpulan negasi P. Yang dimana Q, jika kita dankan dengan Q, negasi Q, ini akan habis, lalu P akan menegasikan dirinya. Jadi makanya hasilnya negasi P. Lalu yang ketiga yaitu silogisme. Silogisme itu yang dimana premis pertamanya P maka Q, premis keduanya Q maka R, lalu kita dapat ketarik kesimpulan P maka R. Lalu yang keempat yaitu silogisme disjunktif atau kontrapositif. Nah, yang dimana kok premis pertamanya itu P atau Q, premis keduanya negasi P, maka kesimpulannya Q. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika P maka Q, yang dinegasikan premis keduanya itu Q, maka hasilnya P. Lalu yang kelima itu simplifikasi konjungtif. Yang dimana premis pertama itu memiliki satu premis, jadi langsung bisa ditarik kesimpulannya. Jika premis satunya P dan Q, maka dapat kita tarik kesimpulan P atau Q juga. Bisa P, bisa Q. Lalu yang keenam adalah penjumlahan disjungtif, di mana juga terdapat satu premis saja. Premis yang pertama itu P, maka kesimpulannya P atau Q. Yang dimana Q ini bisa bisa kita tambahkan menggunakan premis lain. Dan yang ketujuh yaitu konjungsi. Konjungsi adalah premis yang dimana premis pertamanya itu P, lalu premis keduanya Q, maka kita bisa dari kesimpulan P dan Q. Yang dimana P ini akan didankan dengan Q. Jadi ini bisa disebut dengan konjungsi. Lalu langsung kita membahas pertemuan keempat yaitu tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Nah, pertama tautologi. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memundurkan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya. Itu disebut dengan tautologi. Nah, seperti dapat kita lihat pada contoh yaitu apakah A atau negasi A adalah tautologi. Bisa kita lihat pada tabel kebenaran, jika A-nya bernilai true, maka negasi A-nya false. Jika A-nya bernilai false, maka negasi A-nya true. Nah, jika kita hubungkan dengan A atau negasi A, maka ini akan menghasilkan true. Begitu juga dengan sebaliknya.
Di sini terdapat konsistensi, true semua. Maka ini adalah jadi A atau negasi A adalah tautologi. Lalu ada yang kedua yaitu kontingensi. Kontingensi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar dan salah dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai dari proposisi-proposisi di dalamnya. Itu disebut dengan kontingensi. Selain pengertiannya itu, kontingensi juga merupakan proposisi majemuk yang bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi. Contohnya seperti jika P maka P dan Q dan P jika dan hanya Q maka R. Masing-masing bukan tautologi dan kontradiksi. Ini merupakan bentuk campuran dari nilai benar dan nilai salah. Contohnya di sini, contoh dari ekuivalensi logis ini, Intan sangat cantik dan ramah. Lalu Intan peramah dan sangat cantik. Ini merupakan premis kedua. Pernyataan di atas akan dikatakan ekuivalen dengan bentuk ekspresi logika jika kita misalkan P adalah Intan sangat cantik, Q Intan peramah, maka kedua ekspresi logika tersebut adalah P dan Q, lalu yang kedua Q dan P. Nah, jika dikatakan kedua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen, maka secara logis kita bisa tuliskan P dan Q equivalence dengan Q dan P. Nah, bisa kita lihat pada di sini pada tabel kebenaran ini hasilnya sama. Ini terdapat konsistensi juga di sini. Lalu ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Di sini tadi saya menyinggung konsistensi. Nah, konsistensi adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan yang disebut konsisten jika pernyataan tersebut secara simultan bersamaan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi suatu contoh. Nah, di sini saya akan contohnya di sini yaitu premis pertama, jika Slank mengadakan konser, maka penonton akan hadir jika harga tiket tidak terlalu tinggi. Lalu premis kedua itu jika Slank mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Dengan premis ketiga itu dengan demikian, jika Slank mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Nah, untuk langkah-langkah untuk melakukan penyederhanaan, kita pertama akan merubahnya ke variabel proporsional, yaitu kita P itu sama dengan Slank mengadakan konser, Q itu penonton akan hadir, R harga tiket terlalu tinggi. Nah, langkah kedua kita bisa melakukan premis-premis itu kita ubah menjadi ekspresi logika. Nah, premis pertama kita bisa ubah menjadi P maka negasi R maka I. Lalu premis kedua itu P maka negasi R, premis ketiga P maka Q. Nah, lalu langkah ketiga kita bisa menyusun langkah-langkah ekspresi logika itu dari ketiga premis itu menjadi kesatu kesatuan dengan cara ketiga ekspresi logika tersebut kita n-kan atau kita dan-kan. Bisa kita lihat di sini. P dan P maka negasi R maka Q dan P maka negasi R maka negasi maka P maka P. Nah, lalu langkah keempat itu kita bisa gunakan skema. Kita misalkan lagi kita masukkan ke dalam variabel biar lebih mudah disusun. Kita masukkan U di sini negasi R maka Q, P sama dengan P maka U, W sama dengan P maka negasi R, X di sini P maka Q. Nah, Y ini merupakan gabungan dari U, V, W di sini. Jadi V dan W. Lalu Z di sini adalah gabungan dari Y maka X. Bisa kita lihat di sini pada tabelnya. Nah, di sini terdapat konsistensi. Mengapa? Karena pada variabel akhir yaitu hasil kesimpulan itu bernilai true semua. Jadi bernilai true, 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 true. Maka ini bisa disebut dengan konsistensi. Lalu yang kedua adalah strategi pembalikan. Nah, strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen, untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan, perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Nah, bisa kita simpulkan di sini yaitu strategi pembalikan merupakan koleksi dari pernyataan-pernyataan yang disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan benar, semuanya benar.
Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui kebenaran. Pada strategi pembalikan itu terdapat istilah model dan counter model. Model itu kan memiliki tekniknya. Jadi pada teknik model itu berusaha mencari premis-premis dan kesimpulan berupa ekspresi-ekspresi logika yang bernilai B sehingga hasilnya pasti B juga dan berarti argumen valid. Lalu teknik counter model adalah memisalkan premis-premisnya dengan nilai B atau true dan kesimpulannya akan bernilai false atau salah dan mencoba memberikan nilai kebenaran pada tiap-tiap proposisi. Nah, pada nilai kebenaran itu terdapat dua, yaitu jika mungkin atau terpenuhi, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika tidak mungkin atau tidak terpenuhi, maka argumen tersebut valid. Maka istilah ini bisa disebut dengan strategi pembalikan. Lalu yang terakhir yaitu tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang yang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan bernilai true juga. Nah, di sini terdapat 9 bentuk-bentuk tableau semantik. Yang pertama itu A dan B. Ini bisa kita tuliskan pada tableau semantik itu A, B secara vertikal. Lalu yang kedua yaitu A atau B. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu yang ketiga A maka B. Ini yang keempat A jika dan hanya jika B. Ini kita pecah. Ini sama saja seperti bentuk bentuk penyederhanaannya atau bentuk persamaannya, yaitu dibagi A dan B, negasi A dan negasi B, yang dimana di sini kita tuliskan menjadi jika dan hanya maka di sini. Lalu yang kelima itu negasi ganda. Negasi ganda itu kan menghasilkan A. Yang keenam itu negasi dari A dan B. Maka masing-masingnya itu dipisah menjadi negasi A dan negasi B. Lalu yang ketujuh adalah negasi A atau B. Ini sama saja dengan persamaan yang satu, namun ini terdapat negasi. Jadi masing-masing dinegasikan. Lalu yang ke-8 adalah negasi A maka B. Ini sama saja seperti A, B. Negasikan. Lalu yang ke-9 adalah negasi A jika dan hanya jika B. Ini menjadi dipecah menjadi yang pertama A dan negasi B, lalu negasi A dan B. Nah, lalu ada yang ke-10 ini, jika ada bentuk A dan negasinya negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut. Dan cabang tersebut dinyatakan tertutup. Dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan T dan cabangnya negasi A sama dengan T. Lalu ada kevalidat tableau semantik. Jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidaknya satu baris yang bernilai true. Ini dinamakan tableau semantik yang konsisten. Lalu ada heuristik tableau semantik. Heuristik tableau semantik di sini adalah kita mencarikan cara, jadi terdapat dua cara, yaitu carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang, jadi memiliki satu cabang saja. Yang kedua itu carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya tertutup, misalkan A dan negasinya negasi A, agar cabang tablo tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi, jadi tidak panjang hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya terdapat dua buah ekspresi logika, yaitu negasi A, negasi dari A maka B, dan negasi A atau B. Dan kita tuliskan tableau semantiknya menjadi seperti ini. Yang pertama kita tuliskan tableau semantik dari negasi A maka B, negasi dari A maka B. Ini kita tuliskan menjadi seperti kita sederhanakan, lalu negasi A atau B kita buat
di sini karena ada atau, maka di sini negasi A, B sama di sini B, lalu diturunkan menjadi A, B di sini kita A menjadi A di sini. Nah, di sini terdapat terdapat kesamaan. Jadi kita tambahkan ini sini A dan negasi B. Ini jadi ada kesamaan. Jadi ini terdapat tertutup. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.